Islam tidak dapat dipisahkan dari akal. Sebagaimana dalam proses melihat kita butuh mata enggak? Tapi cukup nggak dengan mata kita yang sehat tanpa adanya cahaya untuk melihat? Kalau suasana gelap gulita, walaupun kedua bola mata kita sehat, bisa nggak kita melihat? Nah, sebagaimana kedua bola mata kita ini merupakan alat untuk melihat, akal yang Allah berikan adalah alat untuk membantu kita membedakan mana yang baik dan buruk. Tapi tidak cukup akal. Allah turunkan wahyunya sebagai nur agar kita hidup ala bayyinah, bukan dengan mengikuti khayalan, mengikuti apa? Dugaan, atau mengikuti hawa nafsu kita, tapi kita mengikuti betul-betul petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang terang benerang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa inna ya rabbana bi afiyatika ala ta'atika wa dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa inna ya rabbana ala siyam wa ala tilawatil Qur'an wa qiyami Ramadan wa hifdhi alsinatana waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudallina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, Ustaz Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Habsyi, Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Bakar berkaitan dengan ad-din dan akal. Begitu pula antara din dan al-hub, cinta. Kata din dalam bahasa Arab, para jamaah hadirin hadirat sekalian, memiliki beberapa makna. Di antaranya al-jaza. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua bahwa kita yang menjalani ujian dalam kehidupan dunia langsung akan berhadapan dengan Allah di hari kemudian nanti sebagai Malik Yaumiddin, penguasa di hari pembalasan. Jadi Allah tidak akan mewakili orang lain. Sebagaimana Dia yang Maha tahu tentang perbuatan kita, Dia yang langsung akan menghadapi kita. Oleh karena itu, mengapa Allah selalu ingatkan kita melalui suratul Fatihah yang harus kita baca pada setiap sholat, agar kita tidak lupa diri. Kita menyadari dari mana kita berawal dan berasal. Oleh karena itu semua aktivitas kita dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa rahmat Allah, apa yang kita mulai, apa yang kita lakukan akan berubah menjadi sia-sia. Walaupun nampak di hadapan kita besar, semua itu tidak akan membawa manfaat dan keuntungan bagi kita. Hingga Nabi mengatakan, kullu amrin dzibalin lam yubda fihi bismillah fahuwa abtar. Tiap urusan, tiap perkara yang bermakna tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Kata abtar biasa digunakan untuk seekor binatang yang putus buntutnya. Oleh karena itu jangan pernah kita melupakan
setiap aktivitas kita, pekerjaan kita, mulailah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka amal kita bukan hanya bergantung pada usaha kita, tapi rahmat dari Allah yang Rahman dan Rahim akan tercurah pada amal pekerjaan kita. Sebagaimana kita dari Allah berawal dan berasal, dan kita juga bergantung kepada Allah dalam seluruh kehidupan kita, dan kelak kita akan kembali, maka yang layak untuk menerima puja-puji dan syukur kita hanya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puja-puji kita seluruhnya kita persembahkan teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Bagaimanapun besarnya hutang kita kepada seseorang, kebaikan seseorang atas kita, jangan pernah apa? Kita beranggapan kebaikan tersebut lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menuangkan rasa rahmat di hati ayah ibu kita siapa? Allah. Yang menyediakan seluruh kebutuhan kita dan orang tua kita adalah Allah. Yang memelihara kesehatan kita, kedua orang tua kita adalah Allah. Yang memberikan bimbingan petunjuk kepada kedua orang tua kita maupun kita adalah Allah. Jadi pada apa? Pada dasarnya seluruh nikmat berasal dari Allah. Nah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber dari segala sesuatu, maka seharusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menduduki prioritas yang paling utama dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat menghargai orang yang mensyukuri nikmatnya, dan Allah juga memerintahkan kita untuk mensyukuri kebaikan-kebaikan yang dilakukan kedua orang tua kita. Kita merasakan bahwa orang tua kita ini apa? Yang berhubungan langsung dengan apa? Dengan kelahiran kita, pertumbuhan kita. Walaupun dibalik orang tua kita adalah Allah. Nah, kalau orang tidak bisa menghargai kebaikan kedua orang tuanya yang langsung apa? Berhubungan dengan dirinya dalam berbagai macam nikmat, termasuk dari mulai kelahiran dan pertumbuhannya, bagaimana mungkin kita akan dapat mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka setelah perintah dari Allah agar kita beribadah kepada Allah dan tidak menyembahnya dengan sesuatu, datang perintah yang kedua untuk bersikap baik pada ayah ibu kita. Tapi walaupun demikian, kebaikan yang kita lakukan pada kedua orang tua kita tidak boleh keluar dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu, memerintahkan kamu melakukan sesuatu yang tidak benar, jangan kalian taati keduanya, tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, gauli mereka dengan cara yang baik. Maka kita wajib mensyukuri kebaikan ayah ibu kita, walaupun kedua-duanya orang musyrik yang tidak beriman, sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan mereka, tapi sikap ini tetap berada di jalur kebenaran. Nah, banyak saya jumpai orang menyimpang dari kebenaran karena rasa hutang budi kepada seseorang. Saya nggak berdaya, saya malu. Karena apa? Karena banyak kebaikannya terhadap saya. Dia yang memberikan jabatan saya, yang mengangkat martabat saya. Jadi saya malu untuk menegur dia atau mengeritik sikap dan perbuatannya. Dia lupa hutangnya kepada Allah jauh lebih besar. Oleh karena itu kita harus menempatkan Allah pada kedudukan yang paling utama. Kalau kita tempatkan Allah pada kedudukan yang paling utama, insya Allah sikap kita akan lurus, akan selalu benar dalam keadaan apapun. Sebagaimana sikap Nabi Ibrahim, dia mensyukuri kebaikan orang tuanya, tapi dia tetap mengingatkan kesalahan orang tuanya dengan cara yang santun dan baik. Kalau kita membaca ayat-ayat Allah, bagaimana sikap Ibrahim yang cerdas semenjak kanak-kanak, keberaniannya untuk menentang hal yang tidak benar dan menegur orang tuanya, tapi dengan bahasa yang santun, yang baik dan mulia. Dan sikap ini bukan sikap kurang ajar terhadap orang tua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu kembali Allah setelah menyebutkan dirinya sebagai Rabbil Alamin,
bahwa Dia dalam memperlakukan kita, merawat kita, mengasuh kita dengan penuh kasih sayang Ar-Rahmanir Rahim. Nah, setelah itu Allah ingatkan kita dalam kehidupan dunia ini, kelak kita akan berdiri di hadapan Allah di hari akhir nanti untuk mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Maliki Yaumiddin. Nah, apabila ayat-ayat dalam suratul Fatihah kita resapi, niscaya betul-betul akan melahirkan apa? Akan melahirkan betul-betul cahaya dalam hati kita yang akan menerangi perjalanan hidup kita dan mengendalikan diri kita dari hal-hal yang tidak patut. Nah, kembali berbicara mengenai ad-din, terkadang dia berarti al-jaza. Fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysallahu bi ahkamil hakimin. Apa yang membuat engkau mendustakan keadilan Allah dalam balasannya? Alaysallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa taala sebijak-bijaknya hakim yang memberikan keputusan? Tuntunan agamanya pun betul-betul tuntunan yang penuh dengan rahmat dan kebijaksanaan. Karena Allah tidak punya kebutuhan pada kita, tapi Allah Subhanahu wa taala mendahului kita dengan rahmat dan kasih-Nya, dan Allah tidak membeda-bedakan satupun di antara hambanya. Kemudian di antara makna lain dari ad-din adalah apa? Al-inqiyad wa ta'ah wal istislam, artinya patuh tunduk dan berserah diri. Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya ad-din yang diakui, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam, yang berarti kepatuhan, ketundukan dan penyerahan diri secara total dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang mengambil sebahagian dari agama lalu menolak sebahagiannya dengan mengikuti hawa nafsunya tidak termasuk orang yang betul-betul menjalankan ad-din dengan sebaik-baiknya. Dalam pepatah atau dalam satu riwayat dikatakan, i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan, lakukanlah apa-apa yang kamu suka sebagaimana perbuatan kamu, kamu akan merasakan dan menerima balasan yang setimpal. Dalam bahasa Arab, di samping kata din yang berasal dari akar kata yang sama, ada kata dain, hutang. Ada kata hutang, ad-dain. Hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita perhatikan, hubungan seorang hamba yang berhutang dengan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak Ibu sekalian? Ada enggak yang tidak berhutang pada Allah? Kita semua berhutang, bukan hanya dengan sebahagian hidup kita, tapi seluruh hidup kita betul-betul merupakan hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah tidak berhutang sesuatu dari kita. Nah, landasan agama yang kita perhatikan bersama-sama tidak lepas dari makna tersebut. Oleh karena itu, agama mengandung beberapa unsur. Yang pertama, al-masdar, sumbernya. Al-Islam sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari Rasul, tapi dari Allah. Rasul hanya menyampaikan ad-din apa adanya, tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Oleh karena itu, mustahil Rasul dengan ucapannya, dengan hadisnya, apabila benar dari beliau, akan menyimpang, menyalahi tuntunan Allah dalam kitab sucinya yang merupakan merupakan kitab yang berasal dari mana? Dari pencipta kita dan juga sumber dari tuntunan agama kita. Jadi pertama adalah al-masdar. Yang kedua, al-wahyu. Itu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada rasul-rasul yang Allah kehendaki, yang langsung dipilih oleh Allah, bukan kembali pada pilihan kita. Kalau seandainya nabi dan rasul dipilih oleh kita, kira-kira akan menimbulkan kekecewaan kalau dia tidak menjalankan sikapnya dengan baik. Seperti kita memilih presiden, memilih wakil rakyat, hampir kebanyakannya kita kecewa.
Betul tidak? Tapi kalau Allah yang memilih dengan ilmunya, memilih yang terbaik dari makhluk dan hamba-hambanya, pilihan Allah akan salah tidak? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu di mana Allah tempatkan risalahnya. Ini merupakan rahmat yang tak terhingga dari Allah. Oleh karena itu Allah pastikan Rasul yang dipilih adalah manusia yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi yang kedua adalah wahyu. Yang ketiga al-muhabih. Itu ajaran dan tuntunan yang disampaikan Allah melalui wahyunya. Karena kalau din tidak apa? Tidak sama sekali membawa ajaran dan tuntunan hidup, maka dengan sendirinya apa? Bukan dikatakan ad-din dalam arti yang sebenarnya. Jadi ajaran tuntunan hidup ya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya kepada Rasul yang Allah pilih, yang menjelaskan kepada kita hadirin sekalian tuntunan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Maka jangan habiskan waktu kita untuk apa? Untuk memperdebatkan masalah-masalah yang tidak artinya dalam sholat. Sholat sarana untuk menempa, mensucikan jiwa kita, bukan tujuan. Dia mencakup seluruh aspek kehidupan kita, mengatur hubungan antara kita dengan Allah agar kita tidak meraba-raba. Karena kalau diserahkan kepada apa? Kepada pikiran kita, akal kita, pasti kita akan meraba-raba. Sebagaimana yang kita buktikan, mereka-mereka yang memeluk agama yang bermacam-macam mempunyai gambaran Tuhan yang berbeda-beda, dan juga cara pendekatan kepada Allah juga yang berbeda-beda. Maka agar tidak berbeda-beda, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita tuntunan ya, yang menjelaskan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hubungan kita dengan yang lain, dengan manusia, dengan alam semesta, berkaitan dengan hubungan antara kita dengan Allah. Itu indahnya agama. Nah, berikutnya yang mengatur hubungan antara kita dengan sesama kita, baik kita dengan orang tua kita, kita dengan sesama saudara kita yang beriman, antara kita dan orang-orang yang tidak beriman, yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dan hubungan kita juga dengan alam dan sekitarnya. Semua dasarnya adalah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada celah bagi apa? Bagi hal-hal yang mistik untuk masuk ke dalam benak kita. Hubungan kita dengan alam berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan sesama kita juga terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Maka atas dasar ini semua kontrol kembali kepada siapa? Pengawasan langsung kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka hadirin sekalian yang masuk dalam perangkap syaitan yang mengalihkan mereka di saat berhubungan dengan alam ya, kepada hal-hal yang bersifat mistik, benar-benar terjerumus dalam kebodohan dan khurafat. Seperti pawang-pawang hadirin sekalian yang berupaya untuk menghentikan hujan. Bukan hanya pawang yang sakit, orang yang percaya, yang mengundang lebih sakit lagi hadirin sekalian. Ini semua merupakan hal-hal yang kembali aturannya pada Allah. Allah mengajarkan kita pada saat kemarau, lama hujan tidak turun, untuk melakukan sholat istisqa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat hujan lebat menimbulkan kerusakan, kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang musim kemarau yang panjang, sahabat datang berbondong-bondong mohon pada Rasul agar mohon pada Allah, bukan datang ke pawang. Rasulullah SAW ya, melakukan salat istisqa dengan khutbah yang mengingatkan bahwa semua sebab terjadinya kemarau panjang dan hujan tidak turun disebabkan karena dosa-dosa kita. Mari kita mohon ampun pada Allah. Jadi kita punya sikap menghadapi alam terhubung dengan Allah atau tidak? Terhubung dengan Allah, bukan pawang. Tidak lama kemudian hadirin sekalian, tahu-tahu awan berdatangan dari berbagai macam penjuru. Yang tadinya suasananya terang mulai mendung dan gelap, tahu hujan turun dengan lebat ya, melebihi apa yang diminta oleh manusia, hingga ternak-ternak, kebun-kebun, termasuk rumah-rumah juga mengalami kerusakan.
Akhirnya mereka datang pada Rasulullah, ya Rasulullah celaka kami ya Rasulullah, hujan turun melampaui batas, mohon pada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala apa? Menguranginya. Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala dhirab wal akam wa ala manabitis syajar. Ya Allah, turunkan hujan di sekeliling kami, jangan di atas kami. Turunkan Allah hujan di atas apa? Di atas tempat tumbuhnya tanaman, ya. Di tempat-tempat yang membutuhkan apa? Membutuhkan hujan untuk perkembangan pertumbuhannya dan tidak menimbulkan kerusakan. Hadirin tahu enggak? Kalau hujan lebat turun di Madinah, jangankan pada masa Rasul, kira-kira 15 tahun yang lampau aja, itu hujan bisa menggenangi apa? Menggenangi jalan-jalan dan rumah-rumah. Kenapa? Karena tanah mereka kan keras, tidak gampang untuk menyerap apa? Untuk menyerap air. Pada musim hujan, saya saksikan ketika saya berangkat dari Jeddah, dari Madinah menuju Mekah, dari Mekah menuju Jeddah, subhanallah, air itu kumbangan air tertahan dan tidak menyerap. Kemudian kita saksikan bagaimana hewan-hewan hari ini sekalian apa? Yang berkerumun di tempat-tempat air, dan subhanallah dari celah-celah batu muncul rumput-rumput yang tinggi dan panjang. Bukan dari tanah, dari batu-batuan gunung muncul rumput-rumput dengan lebat. Betul-betul merupakan keajaiban kita saksikan bagaimana batu bisa menumbuhkan rumput karena hujan beberapa saat yang turun. Tapi di Indonesia alhamdulillah hujan lebat, ya. Allah jadikan tanah kita mudah sekali menyerap air, kecuali daerah-daerah yang tertutup oleh semen, aspal dan bangunan-bangunan, terjadinya banjir karena kesalahan kita membangun tanpa memperdulikan keamanan lingkungan. Jadi perhatikan para jamaah sekalian bagaimana rahmat Allah yang tak terhingga. Jadi Al-Muhabih menjelaskan tuntunan yang datang dari Allah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita memahami agama itu sebagai apa? Sebagai pedoman hidup yang komprehensif, kita nggak bakal bermain di air kotor. Seperti yang Ustaz Hamzah kemarin terangkan, kita sepanjang pelajaran kita di pesantren, hampir kebanyakan waktu kita fokus dari mulai babut taharah, bab at-taharah, kemudian sholat, zakat juga paling hanya zakatul fitri. Nanti pindah buku besar, balik lagi ke babut taharah. Lama-lama kutu air hari ini sekalian. Otak kita juga apa? Akhirnya rusak. Kita memahami agama seolah-olah hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya ritual. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mengubah kehidupan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Bagaimana berhubungan dengan Allah, atas dasar hubungan dengan Allah, bagaimana berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan alam, hingga betul-betul jiwanya berserah diri dan bertauhid semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat dia menghadapi nikmat, dia ingat Allah, tidak membuat dirinya bangga diri. Di saat dia coba, dia juga menyadari bahwa ini cobaan yang datang dari Allah, dia menerima dengan penuh kesabaran. Di saat dia menghadapi semua ini dengan penuh ridha dan berserah diri, tidak akan muncul sikap berkeluh kesah di hati kita atau bersikap angkuh bangga dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Jadi yang pertama, al-masdar, sumber dari agama tersebut atau sumber daripada din. Yang kedua, al-wahyu, yang menjadi penghubung antara apa? Antara Allah, ya, dalam menyampaikan tuntunannya kepada para nabi dan rasul. Yang ketiga, al-muhabih, itu tuntunan hidup yang datang dari Allah yang bernama din ini. Kemudian yang keempat, al-muha ilaih, yaitu rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan amanat dan risalahnya, dan pilihan ini langsung datang dari sisi Allah. Ini hadirin sekalian merupakan apa? Rukun-rukun dari agama yang harus betul-betul kita perhatikan. Dalam bahasa Indonesia, agama berarti apa? Din berarti apa? Agama. Kalau kita buka kamus bahasa Indonesia untuk memahami arti agama, ternyata agama itu berarti kesepakatan yang dibuat oleh manusia. Untuk apa? Untuk mengatur kehidupan mereka agar apa? Agar tidak terjadi benturan antara sesama manusia. Oleh karena itu, agama juga dinamakan budaya. Agama dinamakan budaya.
Kenapa? Karena budaya sumbernya bukan dari Allah, tapi sumbernya kesepakatan yang dibuat oleh manusia. Nah, saya ingin bertanya, kalau kesepakatan yang dibuat manusia bertentangan dengan din yang datang dari Allah, apakah dinnya harus dirubah? Apa kesepakatannya? Oleh karena itu yang wajib kita lakukan, mengislamkan Nusantara, bukan menusantarakan Islam. Kalau kita berupaya untuk menusantarakan Islam, maka agama tidak lagi murni datang dari Allah. Jangan yang barat membaratkan Islam, yang timur mentimurkan Islam, yang Cina mencinakan Islam, yang Arab juga mengarabkan Islam. Islam tidak identik dengan Arab. Sebagai bukti, ketika Islam diturunkan, Arab tenggelam dalam jahiliyah. Jadi kalau ada perilaku orang-orang Arab yang tidak benar, jangan kita Islamkan. Seperti invasi yang dilakukan Saudi Arabia, Emirat Arab terhadap Yaman, melakukan pembantaian, perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi dan biadab. Itu bukan Islam, itu jahiliyatul Arab, jahiliyah bangsa Arab. Jadi Islam tidak identik dengan Arab. Jadi seluruh umat manusia yang mengaku sebagai hamba Allah, yang merasa dirinya berasal dari kakek ibu yang sama, bukan berasal dari monyet, seharusnya apa? Mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia merasa asal usulnya berasal dari monyet, ya lain persoalannya hadirin sekalian. Ini bukan cacian dan makian, karena kita menegaskan bahwa semua umat manusia, apapun bangsa mereka, suku mereka, warna kulit mereka, semua berasal dari ayah ibu yang sama dan pernah berkumpul dalam rahim ibu yang sama. Ini tuntunan iman Islam yang kita yakini. Jadi jelas para jamaah sekalian, Islam bukan budaya. Dinul Islam adalah tuntunan hidup, ya, yang berisikan tuntunan yang mengajarkan kita betul-betul untuk patuh berserah diri kepada pencipta kita, lalu menjalani kehidupan kita seluruhnya dengan tuntunan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibawa oleh para nabi dan para rasulnya, yang semuanya kembali manfaatnya kepada kita semua, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada maslahat sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita. Ini harus betul-betul difahami oleh setiap orang yang beriman pada Allah. Kalau tidak, akhirnya kita saksikan hari ini sekalian, tokoh-tokoh agama yang merasa dari apa? Sesepuh-sesepuh yang berjasa dalam perjuangan Islam di Indonesia, mereka beranggapan bahwa Islam itu interpretasinya, pemahamannya bisa apa? Bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka tidak heran kalau seandainya dia mengaku sebagai orang Islam, tapi dia menolak apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mempertanyakan perintah Allah yang berhubungan dengan sholat, dengan haji, dengan Al-Quran dan lain-lainnya. Kalau dia melakukan hal ini, berarti dia belum menerima Islam yang artinya berserah diri secara total dan tulus pada Allah. Dan selanjutnya hadirin sekalian, sebagaimana yang Ustaz Abu Bakar tadi sampaikan, bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari akal. Karena akal yang menganugerahkan siapa? Allah. Sebagaimana dalam proses melihat, kita butuh mata enggak? Tapi cukup nggak dengan mata kita yang sehat tanpa adanya cahaya untuk melihat? Kalau suasana gelap gulita, walaupun kedua bola mata kita sehat, bisa nggak kita melihat? Mustahil. Betul hadirin sekalian? Oleh karena itu cahaya itu yang Allah ciptakan membantu kedua bola mata kita untuk dapat melihat, ya, berbagai macam objek di sekeliling kita, dan juga menjaga keamanan kita untuk tidak terpelosok ke dalam tempat-tempat berbahaya. Nah, sebagaimana kedua bola mata kita ini merupakan alat untuk melihat, akal yang Allah berikan adalah alat untuk membantu kita membedakan mana yang baik dan buruk. Tapi tidak cukup akal, Allah turunkan wahyunya sebagai nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian dari sisi Allah nur dan kitab yang memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, agar kita hidup ala bayyinah, bukan dengan mengikuti khayalan, mengikuti apa? Dugaan, atau mengikuti hawa nafsu kita,
tapi kita mengikuti betul-betul petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang terang benderang. Jadi jangan ciptakan dikotomi antara akal dan agama. Sering saya mendengar para ustadz dengan keluguannya mengatakan, jangan fahami agama dengan akal. Lalu saya bertanya, bagaimana cara kita memahami agama yang benar dan tidak benar kalau akal sama sekali tidak diperankan? Betul tidak? Berarti mereka-mereka yang menyerukan hal ini berupaya untuk menjerumuskan kita ke dalam apa? Ke dalam kehidupan yang kacau balau. Nah, mereka-mereka yang selalu mengumandangkan slogan-slogan semacam ini adalah orang-orang yang ingin mengendalikan manusia untuk kepentingan mereka. Mereka senang kalau orang bodoh, mereka senang kalau orang itu menelan doktrin begitu saja tanpa membedakan yang hak dan batil. Padahal Allah menerangkan kepada kita kisah orang yang akan masuk ke dalam api neraka. Seperti yang tadi Ustaz Abu Bakar sampaikan. Agar manusia tidak masuk ke neraka secara aniaya dan zalim, malaikat selalu sesuai dengan SOP-nya hadirin sekalian, alam ya'tikum nadir. Memangnya kalian belum pernah didatangi oleh pemberi peringatan sebelumnya? Dijawab oleh mereka, qalu bala. Kami yang bodoh telah datang kepada kami pemberi peringatan, fakadzabna, tapi kami dustakan, wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu. Akhirnya apa? Mereka dengan penuh penyesalan mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan kalau kami mau mendengar saja, mau menyimak dengan baik, atau kami berakal, mau merenungkan dan melihat sesuatu betul-betul atas dasar kebenaran, tidak mungkin sama sekali apa kita akan menjadi penghuni api neraka sa'ir. Ada orang yang punya kemampuan seperti Ibrahim untuk melakukan penelitian dan pada akhirnya menemukan kebenaran bahwa yang disembah oleh orang tuanya maupun kaumnya adalah penyembahan yang tidak benar. Tapi ada orang yang tidak punya kemampuan itu secara langsung mendapatkan penjelasan dan penerangan yang menerangi akalnya. Ini merupakan dua wasilah. Kalau kita mau mendengar atau mau berakal dan berpikir, tidak mungkin kita akan menjadi penghuni api neraka sa'ir. Oleh karena itu, peran akal dalam Al-Quran luar biasa hadirin sekalian. Allah berfirman dalam suratul Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kalau dikatakan pada mereka, mari kita mengikuti apa yang Allah turunkan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka menjawab, tidak. Kami hanya akan mengikuti apa yang kami warisi dapatkan dari nenek moyang kami. Padahal mereka sama nenek moyang mereka ciptaan Allah, dan kitab ini datang dari Allah pencipta mereka. Dijawab oleh Allah, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apa tetap mereka akan di belakang orang tua mereka kalau orang tua mereka tidak berakal dan tidak mengikuti petunjuk Allah? Dalam surat Luqman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi abana. Kalau dikatakan pada mereka, mari kita kembali kepada kitab Allah yang Allah turunkan, mereka bilang tidak, kami hanya akan mengikuti apa yang kami jumpai dari nenek moyang kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir, apa mereka akan tetap ikut walaupun syaitan melalui pola fikir seperti ini akan menggiring mereka menuju api neraka sa'ir. Oleh karena itu hadirin sekalian, slogan untuk mengikuti salaf dengan meninggalkan kitab Allah bukan seruan yang datang dari Rasul maupun dari sahabatnya, tapi seruan yang datang dari mana? Dari syaitan dan para pengikutnya. Jadi kalau mereka mengatakan kami akan mengikuti salaf-salaf kami, ini merupakan apa? Merupakan ucapan yang tidak memiliki dasar kebenaran. Allah turunkan kitabnya, kemudian utus rasulnya, Allah berikan kita akal. Kenapa tidak dipergunakan? Kenapa kita harus selamanya membeo ikut secara membuta seperti hewan-hewan ternak? Sampai Allah katakan, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida summun bukmun umyun fahum la yaqilun.
Perumpamaan orang-orang kafir ini yang memiliki kekafiran, keingkaran dengan mengikuti apa? Tradisi, budaya dan hawa nafsunya, percis seperti hewan-hewan ternak yang digiring ya, oleh para penggembala dengan menggunakan bahasa-bahasa apa? Yang biasa digunakan oleh para penggembala, tidak memahami sama sekali bahasa komunikasi, dan mereka tidak akan bertanya mau dibawa kemana kami. Saat dibawa ke tepi jurang, dijerumuskan oleh penggembalanya, mereka akan ikuti. Kama falil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida. Mereka sama dengan apa? Dengan hewan-hewan ternak yang diajak apa? Yang diajak berkomunikasi hanya dengan panggilan dan doa, tanpa sama sekali mampu untuk mencerna dan memahami sesuatu. Oleh karena itu saat digiring menuju rumput-rumput beracun, mereka akan makan walaupun berakhir menuju kematian, dan mereka tidak akan pernah belajar dari apa yang pernah mereka alami sebelumnya. Masa manusia seperti ini? Allah berikan kita akal hingga Allah jelaskan hari ini sekalian bagaimana hubungan antara apa? Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi kita manusia dan akalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insan allamahul bayan. Ar-Rahman ini yang mengajarkan langsung Al-Quran. Dia juga yang menciptakan manusia. Dia juga yang memberikan kemampuan al-bayan bagi manusia. Kemampuan untuk apa? Untuk mencerna, menyerap, dan juga mentransfer pengetahuannya. Ini kembali kepada akal dan kelebihan yang ada pada manusia. Lalu Allah mengajak kita berpikir sebagai bukti, wasyamsu wal qamaru bihusban. Coba renungkan. Matahari dan bulan semua beredar dengan hitungan. Tidak ada yang apa? Yang berjalan tanpa hitungan dan ukuran. Wan najmu wasyajaru yasjudan, lalu menjelaskan bagaimana alam raya yang sujud tunduk kepada Allah. Matahari dan bulan kedua-duanya sujud di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Agama yang jelas, terang benderang, sederhana, mudah untuk difahami. Jadi kalau orang menciptakan dikotomi antara agama ya, agama dengan akal dan manusia, adalah orang yang tidak paham. Memang terjadi pemahaman yang salah dari mereka-mereka yang tidak mengikuti petunjuk Allah. Kemudian pemahaman ini beredar di tengah masyarakat. Akhirnya orang salah faham terhadap ad-din karena tidak diambil dari sumbernya sebagaimana yang Allah turunkan dalam kitabnya. Jadi para jamaah sekalian, kalau seorang beragama tidak menggunakan akalnya, coba pikirkan apa yang akan terjadi. Contoh yang paling jelas, hadirin sekalian, kumpulkan monyet, kambing, dan hewan-hewan, masukkan di sekolah. Kemudian berikan pendidikan agama buat mereka. Kira-kira apa jadinya hadirin sekalian? Kalau monyet sekolah bersama kita selama 6 tahun, paling dia hanya mengikuti gaya-gaya gurunya. Tapi kalau untuk meresap ilmu dan mencernakan serta mentransfer, bisa tidak? Wahai saudara monyet, tampil. Saya ingin tanya berapa 3 kali 3? Bisa nggak menjawab? Karena Allah nggak berikan akal buat mereka. Masa kita ingin seperti monyet? Seperti binatang. Jadi kalau ada hadis atau riwayat dari Ahlul Bait, katakan dari Rasul maupun dari mereka mauqufun alaih, la dina liman la aql. Tidak ada din bagi orang yang tidak berakal. Ya jelas, monyet nggak mungkin sama sekali beragama. Nggak bakal ditanya di hari kemudian nantinya, sudah sholat belum? Mungkin nggak sekalian? Kesian betul-betul orang yang tidak berakal nih. Ini masalah sederhana, tapi ingat, bukan kita mengedepankan akal dari kitab dan petunjuk Allah. Peran akal untuk mencerna dan memahami petunjuk Allah dan ayat-ayatnya. Jangan kita sombong di hadapan Allah yang memberikan kita akal, yang menurunkan kita Al-Quran. Kesalahannya apabila kita menempatkan akal di depan lalu mempertanyakan Al-Quran dengan penuh kesombongan. Seperti seorang mengatakan apa? Seorang yang merasa diri sebagai seorang saintis, namanya Mustafa Ba'abad. Dia mengaku sebagai orang Islam, sebetulnya bukan seorang Muslim. Dia mengatakan apa? Quran mengatakan bahwa susu itu keluar mimbaini farthin wadam. Mimbaini farthin wadam, di antara kotoran dan darah. Padahal Quran tidak menggunakan kata rauth. Rauth itu kotoran.
Kalau farf itu bukan kotoran. Kalau seekor kambing atau sapi mencerna ya makanan, setelah hancur halus ya, sebelum diserap, itu namanya rauth. Itu namanya farf. Setelah diserap ampasnya dan kotorannya namanya rauth. Allah menggunakan kata farfin wadam. Jadi bagaimana proses untuk menghasilkan susu dari makanan-makanan yang digiling ya, oleh hewan-hewan ternak, kemudian diserap kandungannya, dibuang kotorannya. Coba perhatikan antara susu dan asalnya, beda nggak? Rumput yang dimakan beda nggak hadirin sekalian? Beda dengan susu. Kemudian diserap, setelah itu mengalir bersama darah. Adapun tugas hadirin sekalian apa? Tugas apa? Dari tempat produksi ya, dia memproduksi susu. Memproduksi susu dari mana? Dari darah hadirin sekalian, yang membawa kandungan susu, kemudian disuling ya, melahirkan susu yang berwarna putih. Jadi berasal dari farf dan dam. Tapi dengan sombong dia mengatakan ini tidak benar Quran. Quran tidak benar. Padahal Allah ingin menjelaskan asal usulnya dari farf, dari makanan yang digiling, kemudian diserap ya, bercampur dengan darah, setelah itu disuling menghasilkan susu. Coba bayangkan sapi yang diberikan makan, kemudian di pagi hari dia menghasilkan susu dalam jumlah besar. Warnanya putih, tidak mirip dengan asalnya. Sebagaimana pohon cabai, cabai keluar berwarna merah, coba perhatikan dia punya asal tanahnya. Mirip nggak antara cabai dan tanahnya? Subhanallah, di sebelahnya ada pohon tomat. Nggak pernah pohon tomat keluar cabai, cabai keluar tomat, pernah nggak? Ada beberapa pohon, cempedak, nangka, durian, timbul, sukun. Pernah nggak sukun keluar durian? Pernah nggak? Padahal di tanah yang berkatan disirami oleh air yang sama. Ini menunjukkan ada yang mengatur. Betul nggak hadirin sekalian? Yang menakjubkan lagi ada pohon mangga. Kemudian di stek harum manis. Indramayu dilekatkan di pohon tersebut. Mangga asalnya mangga daging, yang buahnya banyak. Subhanallah, begitu berbuah batang Indramayu yang di stek dilekatkan pada pohon asalnya, keluar Indramayu. Yang harum manis keluar harum manis. Tidak pernah ada kesalahan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, jangan takut nanti setelah dikubur Allah salah mengumpulkan jasad kita. Paham tidak? Setelah dikubur nanti jangan khawatir kalau jasadnya fulan bercampur dengan fulan. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Kami telah tahu apa yang digerogoti dari tubuh kita oleh bumi ya. Bahkan kami punya catatan yang lengkap mengenai masing-masing. Begitu dibangkitkan, semua yang pernah menjadi bahagian dari tubuh kita akan menyatu kembali. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala satukan dengan jiwa kita, kita akan berdiri di hadapan Allah. Wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa disatukan kembali dengan jasad yang pernah dulu menjadi pakaian kita. Jadi hadirin sekalian, akal ini justru merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia yang Allah ciptakan bagi kita. Kalau tidak, jadi apa coba? Coba hadirin bayangkan kalau seandainya kita jadi onta. Kita jadi onta. Kira-kira kita yang akan nunggangi orang yang kecil, apa orang yang akan nunggangi kita? Allah berikan kemuliaan bagi akal, bagi manusia dengan akal yang Allah berikan. Sedangkan onta ini subhanallah dibawa ke sana, dibawa kemari untuk mikul barang-barang. Pernah dendam nggak? Pernah nggak dendam? Coba kalau kita disuruh sekali ke sana kemari ya, diperlakukan dengan cara kasar, marah enggak? Terima enggak? Tidak akan terima. Tapi onta subhanallah bertahun-tahun kerja untuk kita. Kambing, sapi, kerbau suruh bajak, masuk di daerah yang berlumpur. Kita kasih makan, besok tunduk lagi hadirin sekalian untuk ikut kita. Coba kalau pertimbangan kekuatan dan tubuh yang jadi tuan, seharusnya kerbau apa kita? Onta apa kita? Tapi kita dengan akal menjadi makhluk yang mulia. Allah tundukkan semua yang di bumi untuk kepentingan kita. Mau jadi orang yang nggak berakal, mau menjadi orang yang tidak berakal. Oleh karena itu mulianya manusia dengan akal yang Allah berikan, hingga Allah memperlakukan dirinya hadirin sekalian sebagai apa? Sebagai makhluk terhormat yang diajak berbicara, diberikan pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah riwayat ini
Kita nggak nisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Imam Ja'far, Allah Subhanahu Wa Taala berikan pilihan kepada Adam 3 hal. Kalau saya sebutkan riwayat seperti ini bukan sebagai dalil, sebagai istiqnas. Beda antara istiqnas sama istidlal. Kalau istidlal harus menggunakan betul-betul dasar yang kuat. Kalau istiqnas, kita menganggap riwayat ini cocok dengan Al-Quran. Dari sisi sanad, dia merupakan sanad yang mursal, yang tidak bersambung. Tapi renungkan isinya. Allah berikan tawaran 3 hal kepada Adam: din, akal, dan malu. 3 hal: din, akal, dan malu. Apa yang dipilih oleh Adam? Adam memilih akal. Allah perintahkan setelah Adam memilih akal untuk memerintahkan agama dan malu mengikuti akal. Allah perintahkan agama dan malu untuk mengikuti akal. Kenapa? Kalau malu jadi imam, tanpa akal apa jadinya? Malu-maluin enggak? Membawa kemajuan apa enggak? Kalau dia malu, tapi malu tanpa dasar kebenaran, akhirnya malu tidak pada tempatnya. Begitu juga din, agama tanpa akal apa jadinya? Oleh karena itu, akal ini yang membuat orang dapat beragama dengan benar, malu pada tempatnya, dan mengenal arti kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu, apabila akal seseorang dihilangkan, maka orang tersebut tidak layak lagi diajak bicara oleh Allah. Saya ingin tanya, kalau seorang pingsan, mabok, gila, mukallaf bukan? Al-mukallaf itu orang yang berakal, yang diajak bicara oleh Allah orang yang berakal. Maka Allah haramkan minuman keras karena apa? Menutupi akal kita. Dan Allah haramkan semua hal-hal yang menghilangkan akal kita atau yang membuat kita kehilangan kendali diri kita, hukumnya haram, baik benda cair maupun benda padat, atau daun-daunan yang dimakan seperti ganja, gat, dan lain sebagainya. Semua merupakan hal yang dapat menghilangkan keseimbangan hidup kita. Oleh karena itu Allah perintahkan kita menjaga akal kita dengan sebaik-baiknya. Pada suratul Hajj Allah berfirman apa? Afalam yasiru fil ardi fatakuna qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi hingga mereka memiliki qulub, kalbu yaqiluna biha, yang mereka pergunakan untuk berakal, aw adhanun yasma'una biha, atau paling tidak pendengaran yang mereka pergunakan. Dari hasil pendidikan penjelasan mereka apa? Mereka mengambil pelajaran. Fa innaha la ta'mal absar, yang buta ini bukan bola mata ini, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi yang buta kalbu yang terdapat dalam dada. Saya mau tanya, yang menerima kebenaran ini apa ini? Kalbu apa ini? Yang menolak, yang mokong kepala batu siapa? Ini. Betul dari sekalian? Ini prosesor buat kita. Alat hari sekarang untuk memproses data dan lain sebagainya, memori juga terdapat. Tapi keputusan di sini. Cinta di mana? Benci di sini. Ini berpengaruh terhadap kebijakan keputusan kita semuanya. Oleh karena itu Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Quran ini ilmu yang sejati karena datang dari Allah. Pendengaran kamu, penglihatan kamu, begitu juga fuad kamu, kalbu kamu kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Karena kalbu memutuskan atas dasar apa? Informasi yang masuk. Betul nggak hadirin sekalian? Nah, kalau orang menerima informasi tentang kebenaran dia tolak, berarti termasuk orang yang ingkar dan kafir. Nah, banyak orang dalam mengambil keputusan kebijakan bukan mengikuti kebenaran dan ilmu, tapi mengikuti hawa nafsunya. Seperti yang Ustaz Abu Bakar tadi katakan, anzah wa intarat, kambing walaupun terbang. Anzah wa intarat, ini pepatah ma'ruf di tengah bangsa Arab. 2 orang tebak-tebakan, ada dibawa di balik rumput yang bergerak-gerak. Satu mengatakan, kamu tahu nggak apa yang di sana? Yang satu bilang kambing.
Yang satu lagi bilang burung. Akhirnya mereka lempar batu, ternyata terbang. Dia bilang sama saudaranya, betul nggak burung? Dibilang la anzah wa intarat. Kambing walaupun terbang, zaman Nabi Sulaiman kuda aja terbang, apalagi kambing. Kalau berhadapan sama orang begini, apa enggak? Tanya warna tembok apa? Warnanya putih, dia bilang hitam. Kita bilang putih, dia ambil spidol warna hitam, tuh hitam enggak? Jadi kalau kita lihat ya, akal ini sebetulnya hari ini sekalian merupakan anugerah Allah yang tak terhingga. Tapi di saat orang dikendalikan hawa nafsunya, akalnya tertutup oleh kegelapan. Akhirnya tetap dia menolak kebenaran walaupun apa? Walaupun sebetulnya hatinya mengakui sebagaimana firman Allah, wajahadu biha. Mereka ingkar kepadanya. Wastaiqanatha anfusuhum. Allah enggak bilang waiqanatha. Aiqana meyakini, kalau istaiqanat padahal hati mereka benar-benar amat meyakini kebenarannya. Zulman wa uluwa, karena kebiasaan dia berbuat zalim, wa uluwa karena kesombongan. Cuma hadirin sekalian, Allah ingatkan dalam Al-Quran agar kita ini tidak terjerumus dalam apa? Dalam dugaan, sangkaan, tapi dalam mengambil sesuatu kembali kepada kebenaran dan ilmu. Dalam suratul Kahfi Allah berfirman apa? Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Tanya mereka, dasarnya apa kamu bilang tiga ashabul kahfi, 3 orang, yang keempat anjingnya, atau 5 yang keenam anjingnya, dasarnya apa? Rajman bil ghaib. Itu dasarnya apa? Menebak-nebak. Seperti orang kalau melempar sesuatu dari balik dinding, dia ambil batu, dia lempar tanpa melihat objeknya. Itu namanya rajman bil ghaib. Dia melempar sesuatu objek yang tidak dilihat. Kira-kira bisa nyasar nggak? Lalu wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada lagi yang bilang 7, yang ke-8 dia punya apa? Dia punya anjing. Dijawab oleh Allah apa? Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Kalian jangan ribut pertentangan dalam masalah ini. Begitu kalian tidak punya dasar pengetahuan, katakan bahwa Tuhanku lebih tahu berapa jumlahnya. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya berapa kecuali hanya sedikit. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Jangan sekali-kali kalian berdebat, memperdebatkan masalah ini kecuali hanya perdebatan yang sia-sia. Wala tastafti fihim minhum ahada. Jangan kalian bertanya tentang ini kepada seorang pun juga. Gak ada manfaatnya. Begitu kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita miliki ilmunya, tidak ada dasarnya, lebih baik kita diam. Begitu juga akal, kita harus tempatkan pada tempatnya, harus berhenti pada saat dia mesti berhenti. Hingga Allah mengatakan apa? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan makhluk di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kenapa? In yattabi'una illa dhann. Karena kebanyakannya cuma menduga-duga. Di belakang dugaan-dugaan, bukan dasar ilmu. In yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun. Kebanyakan mereka hanya meraba-raba dan berdusta. Oleh karena itu, ayat-ayat Quran kebenaran yang tidak meragukan. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi kalau yang datang dari selain Allah, contohnya riwayat-riwayat hadis, hak apa dugaan? Pada masa Rasul hadis tidak dikumpulkan, ditulis. Tapi kembali kepada mata rantai sanad. Seorang mengatakan sanadnya sahih, orang lain mengatakan tidak. Dugaan enggak? Nah, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita yang sampai kepada kita itu bukan langsung didengarkan dari Rasulullah SAW kemudian ditulis. Tapi setelah hampir 200 tahun Rasulullah wafat, baru apa? Baru dikumpulkan. Dan yang pertama mengumpulkan hadis bukan sahabat, tapi Bani Umayyah, raja-raja. Oleh karena itu banyak hadis-hadis tidak lepas dari kepentingan raja-raja. Seperti hadis yang pernah saya sampaikan di Rasil kemarin, itu hadis yang mengatakan bakal datang nanti ya, pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk Rasul dan sunnahnya. Jiwa mereka atau hati mereka hati-hati syaitan, tubuh mereka manusia. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kalau terjadi hal ini apa yang kami harus lakukan? Rasulullah katakan,
kamu wajib mentaati mereka dan mengikuti mereka walaupun punggung kamu dicambuk, harta kamu dirampas. Fasma wa ati wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Walaupun apa? Punggungmu dicambuk dan harta kamu dirampas. Ini bukan hadis Rasul, hadis raja-raja yang ingin apa? Membungkam mulut siapa? Mulut rakyat, seperti sebelum abad 18 ketika kaum gereja kerjasama dengan raja-raja untuk apa? Untuk menekan rakyat agar tidak berani menolak kezaliman yang dilakukan raja-raja dengan kerjasama dengan para pemimpin gereja. Di tengah-tengah kita juga banyak ulama seperti ini, mirip dengan seekor anjing yang menjilati kaki tuannya kemudian menggonggong pada yang lain tanpa bertanya benar atau salah. Kalau seorang tuan memiliki anjing, pada saat diperintahkan menggigit, menggonggong, si anjing bakal tanya nggak, ini kira-kira orang pantas digigit nggak? Orang baik akan digigit, betul nggak? Tanpa membedakan mana benar mana salah. Nah, banyak juga ulama-ulama seperti yang Allah gambarkan seperti ini. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Anjing yang menjadi alat orang lain, baik anjing sirkus, anjing pemburu, anjing juga penjaga rumah atau penjaga ternak, inilah yang dialami oleh sebagian ulama-ulama, bukan menyampaikan risalah Allah, tapi rela menjadikan diri mereka sebagai penjilat yang menjilat kaki tuannya, kemudian diberikan makan sedikit. Waliyadzubillah, jangan sampai kita terpelosok dalam hal ini. Jadi para jamaah sekalian, din merupakan petunjuk dan pedoman hidup yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan oleh Rasulnya, diturunkan dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasul sebagai guru yang menjadi contoh yang sebaik-baiknya dalam menyampaikan Al-Quran, ajaran yang begitu terang. Adapun fikih yang kembali kepada dugaan, jangan kita perdebatkan. Kembalilah pada orang-orang yang ahli, kita ikuti bimbingan petunjuk mereka yang soleh, dan jangan diperdebatkan. Tapi pelajari, renungkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin sekalian sebahagian materi di seputar ad-din dan akal. Kita belum bicara mengenai cinta dan lain sebagainya. Insya Allah kita berharap betul-betul kita beragama pertama dengan cara yang benar, bahwa kita hidup sepenuhnya kita berserah diri mengikuti petunjuk Allah, menerima semua yang datang dari Allah, tidak memilah-milah, kita mengambil yang kita suka, menolak sebahagian yang tidak kita sukai. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, Allah kumpulkan kita sebagaimana berkumpul pada hari ini. Allah kumpulkan kita bersama para nabi, para rasul, para keluarga mereka, para sahabat mereka yang berjuang. Allah satukan hati kita dengan menyatukan amal dan langkah kita dengan mengikuti langkah-langkah mereka dengan penuh ketulusan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.